Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sampah. Telah kita ketahui bahwa banyak sekali pencemaran lingkungan, bencana alam yang disebabkan oleh sampah, disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat. Sampah adalah barang sisa yang sudah tidak kita gunakan lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan sesuatu, memanfaatkan barang tersebut, dan pasti ada sesuatu yang tidak kita gunakan. Contohnya adalah bungkus makanan. Nah, kita membeli makanan, membeli jajan di kantin dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah makanannya. Setelah kita makan makanan tersebut, sampahnya kan tidak kita gunakan lagi. Nah, itu yang akan kita buang, itu yang dinamakan sampah. Sampah itu perlu dipilah agar tidak mencemari lingkungan, karena ketika sampah tidak dikelola dengan baik maka akan membuat penglihatan tidak nyaman, bau yang tidak sedap dan sebagainya. Dan dalam kasus yang besar, sampah dapat menyumbat selokan sehingga selokan menjadi meluber dan baunya kemana-mana, menyebabkan banjir dan sebagainya. Secara mendasar sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sisa-sisa makanan seperti makanan yang berasal dari alam, kulit buah. Nah, tentu buah kan kita makan adalah dagingnya dan kulit tidak. Kulit buah, daun kering dan sebagainya. Nah, sampah-sampah tersebut berasal dari alam dan mudah terurai, mudah diuraikan oleh alam. Sampah-sampah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi kompos. Kompos itu pupuk alami gitu. Ketika kita mempunyai sampah organik, kita buang saja di bawah-bawah tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang kita miliki di depan rumah. Sampah-sampah tersebut akan diubah oleh alam dengan sendirinya menjadi pupuk alami. Sampah organik ini memudah membusuk, jadi nggak perlu campur tangan manusia, nggak perlu didaur ulang dan sebagainya. Ini sampah yang relatif aman. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah ini itu berasal dari buatan manusia. Contohnya adalah sampah plastik, botol, dan kaleng kaca tersebut. Sampah-sampah tersebut tidak mudah diurai oleh alam. Ketika kita membuang sampah-sampah itu secara sembarangan, alam itu butuh waktu yang lama sekali untuk mengurai sampah tersebut. Sulit dan tidak mudah membusuk. Namun sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang. Nah, cara pembuangan sampah tersebut adalah dimasukkan. Harusnya tong sampah itu dibagi menjadi dua. Satu sampah organik dan anorganik. Yang sampah anorganik akan didaur ulang, dibawa ke pabrik-pabrik dan sebagainya untuk didaur ulang. Contoh daur ulang itu map kertas. Itu contoh daur ulang dari sampah anorganik berupa kertas. Sampah-sampah plastik juga pendaur ulangnya dibawa ke pabrik untuk dinetralkan dari zat-zat beracun, karena dia sampah ya. Jadi dinetralkan, diberi bahan-bahan kimia, diolah menjadi biji-biji plastik, lalu diubah lagi menjadi produk-produk plastik yang bermanfaat lagi bagi manusia. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita mencampur dua sampah antara organik dan organik tersebut. Nah, manfaatnya memilah sampah tersebut itu lingkungan menjadi bersih dan sehat. Jadi sampah tidak berserakan di mana-mana, sampah tertata rapi, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, pemandangan juga terlihat nyaman itu ketika memandang lingkungan yang bersih dari sampah. Nah, selanjutnya mengurangi pencemaran. Pencemaran lingkungan seringkali disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat. Sampah yang dibuang di sungai dapat menyumbat sungai tersebut, sehingga ketika musim hujan datang dan sungai meluap, ya terjadi banjir di wilayah tersebut. Sampah yang dibuang di laut itu mencemari lingkungan air. Hewan-hewan yang hidup di sana itu rawan keracunan dan sebagainya. Ya, laut kita juga menjadi tidak bersih. Kita mau berenang juga tidak nyaman karena di situ banyak sampah yang busuk gitu.
Manfaat memilah sampah selanjutnya adalah membantu proses daur ulang. Petugas-petugas sampah dapat lebih mudah, tidak perlu menyortir lagi mana sampah anorganik, mana sampah organik, tidak perlu. Jadi mereka lebih mudah untuk mengarahkan sampah yang dapat didaur ulang. Oke, sampai sini saja video kali ini. Sampai jumpa